Shalom, salam sehat bagi kita semuanya, saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Marilah kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kami juga mau Engkau menuntun kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu, agar apa yang Kau inginkan mampu kami pahami, terlebih mampu untuk kami lakukan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, selamat memasuki hari yang baru di bulan yang baru pada hari ini. Kita sudah sampai pada pertengahan tahun. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, bagaimana pandangan Alkitab tentang orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang melakukan suatu kejahatan. Dan dia tahu itu suatu kejahatan, tetapi dia tidak mengakui itu sebagai suatu kejahatan, terlebih lagi dia tidak mau meninggalkan kejahatan tersebut. Dia nyaman dengan kondisi yang melakukan dosa hari lepas hari. Itulah tabiat orang fasik. Intinya dia melakukan perilaku yang benar-benar disadarinya meskipun itu sangat jauh dari kehendak Tuhan. Orang-orang fasik mempunyai sikap iri, dengki, tidak pernah untuk menghormati orang lain. Terlebih lagi orang fasik ini meniadakan Tuhan dalam keberhasilan yang dialaminya dalam kehidupannya pribadi lepas pribadi. Dia menganggap kuasa Tuhan itu tidak begitu berpengaruh dalam menentukan kehidupannya. Dia tidak pernah mengandalkan Tuhan sebagai penentu utama dalam kehidupannya, dan juga dia tidak menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupnya. Yang menjadi tujuannya adalah kenikmatan dirinya sendiri. Dia adalah seorang yang penganut hedonisme, yaitu membahagiakan dirinya sendiri. Itulah kehidupan orang-orang fasik. Tapi tahukah kita, apabila kita menjauh dari Tuhan, kita tidak melakukan kehendak Tuhan, orang-orang seperti itu pasti tidak akan memiliki hati yang tenang. Hatinya pasti akan gelisah. Dia tidak akan bisa merasakan kenyamanan dalam hidup ini. Tuhan memberikan harta kepadanya, tapi dia justru gelisah karena harta tersebut. Tuhan memberikan jabatan bagi dia, justru dia gelisah karena jabatan tersebut. Tuhan memberikan harta benda dalam dirinya, tapi itu justru membuat dia menjadi sangat mengalami banyak ketakutan dalam hidupnya. Orang fasik adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada kekuatannya sendiri, bukan kepada penyerahan dan penyertaan dari Allah di dalam kesehariannya. Di sini kita disapa oleh firman Tuhan, yaitu kitab Yesaya, di mana Yesaya di sini memberikan teguran keras kepada orang Israel yang dibuang ke Babel, di mana dalam pembuangan itu adalah suatu konsekuensi karena mereka meninggalkan Allah. Mereka sudah mendapat peringatan keras, tapi mereka tetap juga bebal dan mereka tetap melakukan apa yang menurut mereka itu bisa membahagiakan mereka. Akibatnya mereka harus mengalami penderitaan yang cukup panjang di tanah pembuangan. Namun Tuhan menghibur mereka dengan cara mendatangkan Nabi Yesaya, dan melalui Nabi Yesaya Tuhan menasehati mereka agar mereka dalam kehidupan ini melakukan hal-hal yang boleh memperbaiki hari-hari mereka yang lampau, sehingga mereka mau mendekatkan dirinya dan setia kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang menjauh dari Tuhan, perilaku hidupnya itu adalah seperti orang yang menghasilkan sampah dalam kesehariannya. Dia meskipun memiliki banyak keberhasilan, tapi itu akan menyusahkan dirinya sendiri, ibarat sampah yang mengelilingi dia, yang mengotori hidupnya. Saudara-saudariku, siapa manusia tidak membutuhkan harta benda? Siapa manusia tidak membutuhkan kehormatan dan lain sebagainya? Tapi marilah kita dalam meraih segala sesuatu itu jangan menjadi orang fasik.
tapi andalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, harta kita, dan lain sebagainya yang sudah Tuhan berikan itu, nikmatilah dengan rendah hati. Jangan lupa bahwa apapun dalam kehidupan ini adalah sepengetahuan Tuhan. Dia bisa memberikan itu kepada kita, dia bisa izinkan itu boleh kita nikmati. Sekaligus juga Tuhan bisa mengambil itu dalam sekejap mata bila Tuhan menginginkannya. Hati-hati dengan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita menyepelekan hari pengasihan yang sudah Tuhan berikan. Mari selagi belum terlambat, kita yang sudah menerima banyak berkat dari Tuhan, lakukanlah hidup ini, jalanilah seturut dengan kehendak-Nya dan jauhilah sikap-sikap yang fasik dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat berbelas kasih kepada kami meskipun kami sering kali meninggalkan Engkau. Meskipun Engkau sudah memberikan begitu banyak rezeki berkat yang berkelimpahan dalam hidup kami sering mengabaikan nama-Mu. Biarlah pada hari yang masih Kau berikan kepada kami ini, kami boleh memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh, sehingga perilaku kami jauh dari ciri-ciri orang fasik, tapi kami berubah menjadi orang yang setia, yang takut dan tekun untuk bersembah sujud hanya kepada-Mu saja. Mampukan seluruh jemaat-Mu dalam seluruh jeripaya mereka mencari nafkah, mencari kehidupan yang lebih baik supaya tetap setia kepada-Mu. Walaupun jemaat-Mu sekalian mengalami banyak godaan dan kesempatan untuk meninggalkan Engkau, teguhkanlah iman mereka, supaya mereka tetap menjadi anak-anak kebanggaan dan yang penuh dikasihi oleh Engkau dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami yakin bersama dengan Engkau kami akan dimenangkan menjalani hari-hari kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.